سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara. Oh, gambar saya nggak ada ya? Iya Pak. Nah, itu ada Pak. Ada. Wah, Sudah. nggak telat nih kayaknya. Ya. Ya. Rawang hujan Pak. Hujan, Pak. Oh, ke sini baru selesai hujannya. الله أكبر الله أكبر. Bekasi banjir, Bekasi. Oh, banjir ya. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Ini agak lambat. الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر Mulyadi hadir. الله أكبر. Satu. الله أكبر Tadi jam segini masih di jalan ya. Sudah 2 hari nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal jalan ya pagi. الله أكبر الله أكبر. Izin menyimak Pak.
Ya Pak. Rezeki di perjalanan. Ya. Assalamualaikum. Pak Tribudi. Ya, semua ya Pak. الله أكبر Allahu Akbar. Pak, saya izin menyimak ya. Kamera saya off, masih di tempat kerjaan. سمع الله لمن حمده Baik. Rabbana walakal hamd. Rizal, saya izin kamera off, Pak. Rizal ya. Allahu Akbar. Ya Pak, suaranya kurang jelas Pak. Saya izin kamera off, masih Oh. di الله kerjaan. أكبر Baik Pak, baik. Izin ya Pak. Akbar. Boleh Pak. Boleh. الله أكبر Allahu Akbar. Baik Bu Enda. Baik Bu Enda. الله أكبر Itu? Allahu Akbar. Yang rajin duluan Pak Yayan ya Pak Yayan. Masuk. Udah duluan masuk tadi Pak Yayan sama siapa tadi ya? Bu Enda ya duluan. Bu Rini juga tadi. Suaranya nggak kedengeran Pak. Pak Yayan. Belum. Nah gitu. Oh masih nggak ada suaranya. Nggak ada. Izin Bapak, masih belum kelar di dapurnya buat gorengan. Ya Bu, sama di sini السلام juga Bu. عليكم ورحمة Baik. الله Ambil. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Pak Ustadz? Sekjen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Suaranya agak kecil Pak Ustadz. Kenapa? Ya, Once you're on his list, Suaranya agak kecil. there's only one way off. yang Bapak kecil ini enggak, Bentar ya. Ini. tapi di sini keras nih. Nyemiknya. Mungkin. Mic-nya sudah keras. Nah, itu bagus. Bagus ya? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya bagus, Pak Rijal, Bapak? Bagus Pak. Ya, makasih. Ayo, tepat jam 3 kita belajar, oke? Tepat jam 5, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Iya. Tadi udah ada izin, masih di jalan. Ada yang masih di kantor, kameranya di office. Iya, ya. Sambil maju, supaya materi kita lengkap. Sambil maju ya, insya Allah. Jadi kameranya di off-in, tapi hadir. Oh, ya. Tadi kita sampai ke hotel ya. Baru sampai ke hotel. Ini simak terus karena begini perjalanannya. Kita akan ulang-ulang. Ya, dikeraskan aja. Panitia ini gadus hadis tuh, hadis. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallah. Tujuh ngantosan Ustaz JJ Pak Haji gitu ya, sekatanan. Oh, iya. Lahul mulku Ustaz JJ bagian kultum. Ustaz JJ. Iya, nanya. Bapak mainnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pak Musin udah hadir, Pak Andin kalau always. Nah,
من ذا الذي Yang يشفع selalu always عنده Mas إلا Adi. بإذنه Ya, يعلم ما بين Adi, أيديهم وما خلفهم Kalau besok Pak Haji berarti ولا libur يحيطون dulu atau بشيء gimana Pak Haji? Kan من Ah, kerja. mohon, anjing libur. Oh iya. Anjing libur, Ya. Abdi كرسيه pengisian di السماوات والأرض kerjaan. Ya. ويؤوده Santan berarti ya? حفظهما Libur وهو ya? العلي Santan العظيم Nusantara libur. Oh, Ras setiap بسم الله ahad الرحمن libur الرحيم karena ada bimlat intensif ya. Seperti قل هو kemarin الله kita أحد terlalu Oke. padat. Setiap ahad ada bimlat الله intensif. الصمد Terutama yang baru 1, 2, 3 لم يلد kali ولم يولد Bapak undang itu. Ya. ولم يكن له كفوا Kemudian tanggal أحد 9 kan bareng-bareng, jadi tidak بسم ada. الله Nanti الرحمن 16 juga الرحيم untuk قل sore أعوذ tidak ada برب karena الفلق ada bimlat من intensif. شر Jadi ما kami خلق ingin meratakan ومن semua شر itu غاسق إذا وقب setara dengan 11 ومن kali شر النفاثات في العقد ومن شر Ini untuk حاسد إذا menjelang iftar حسد ya. kawitan. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acaranya. Mic-nya boleh dinyalain dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada para hadirin di program, yang baru hadir juga ya, yang sedang di jalan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk acara ini. Sebelum mulai kita baca dulu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut saya kepada Pak Ustadz, silakan untuk tausiah melanjutkan yang tadi pagi ya. Tadi baru sampai hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji kalian, sempurnakan ibadah umroh kalian. Kita lanjut tadi sampai hotel. Nah, saya ulangi di hotel. Bagaimana kegiatan kita ketika bis 3 rombongan datang di hotel. Nah, ketika kita dari bis 345 misalnya tiba, kita disambut, Masya Allah, sambut oleh Syekh, di mana kita akan tinggal, ya, disambut oleh sektor, di mana ngurus kita tentang penerimaan, ya, bahkan biasanya langsung diberikan identitas, ya, tanda tempat di mana maktab kita akan berada, ya. Hotel-hotel akan dijelaskan. Nah, itu diberikan oleh syekhnya atau petugas dari syekh kepada karom. Nanti karom membagikan kepada jamaahnya sampai merata semua
memiliki bahwa kita di maktab berapa, kemudian kamar nomor berapa, hotel apa, maktab berapa, hotel apa. Nah, kemudian setelah itu kita kena, mulai situ kita kena, oh ini petugas yang mendamping saya nanti, ya. Karena orang-orang kepercayaannya yang nanti menyambut di bis itu, ya. Nah, kemudian kalau ada kesempatan saya naik bis sambutan. Kalau ternyata tidak berkenan juga, misalnya cukup oleh petugas sektor, di mana akan menyambut mana Karom. Nah, gitu. Maka Karom harus mengatakan, ya saya Karom. Untuk apa? Untuk ambil kunci. Ya. Nah, maka turun Karom. Karom 3, Karom 4, Karom 5, turun ke bawah. Nah, sekarang Karu menahan jamaahnya, jangan dulu turun. Sebelum nanti petugas yang di bawah dari maktab atau dari sektor mempersilahkan. Nah, jadi 2 kegiatan itu. Kegiatan Karom mengambil kunci dan daftar kamar. Kegiatan Karu beserta jamaah menurunkan barang. Jangan ada yang ketinggalan. Dan wakil Karu boleh sweeping di atas kalau ada yang ketinggalan di bis. Jadi kalau sudah turun itu harus ada di atas yang bertugas menyisir. Mungkin ada sapu tangan, mungkin ada makanan, mungkin barang berharga. Lihat di kabin-kabin, lihat di kolong-kolong, lihat di tempat duduk. Nah, harus ada itu, harus ada. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Turun semua. Nah, nanti berjejer. Jadi koper-koper kita, ya. Kemudian tentengan-tentengan yang tadi tak sempat dibawa tapi masuk bagasi. Nah, kalau sudah kumpul itu, jangan lupa hitung jumlah, bukan nama. Jangan cari nama, jangan. Cerita nama berarti individu di itu. Ya, nanti kalau sudah di lantai tempat pemondokan baru cari nama. Di situ jumlah sama-sama ngitung, ya. Jumlah ini yang warna ini berapa yang ini. Kalau sudah 40, ya itu berarti sudah betul, ya. Nah, kemudian kalau sudah cek itu semua, baru masuk ke hotel. Nah, di situ bertemu dengan Karom yang bawa kunci. Nah, jadi bersamaan. Karom mengambil kunci, Karu-karu membawa jamaah ke hotel bersama dengan barang-barang. Kalaulah di hotel ada petugas, biasanya langsung membantu kita. Dan nanti jangan tiap orang memberi uang. Nah, nanti baksis ditangani oleh bendahara, ya, oleh bendahara. Dan biasanya tiap-tiap rombongan dititipi, kita dari Lampu Iman ditipnya ini untuk tip ketika turun di Mekah. Ya, rombongan ada, jadi tak usah lagi ke bendara umum, Pak Suryadi, tak usah ke Persedi lagi. Jadi Karom ya sudah memegang dana untuk memberi sopir, untuk memberikan pada petugas yang ngurus barang kita naik ke atas. Nanti diberitahu berapa mestinya ya. Jadi maksimalnya, kalau lebih dari maksimal di ini tahan saja karena dia terlalu nakal ya. Artinya terlalu gede, jangan. Udah ada standar harus sekian. Selain daripada itu, kondisi kita tentu saja apabila kita perjalanan itu dari Jeddah menuju Makkah, tentang salat biasanya ada tempat peristirahatan, rest area, itu bagus-bagus tempatnya ya. Dan kemudian Bapak-bapak Karom, perhatikan mana sopir kita ya.
Kemudian ketika makan, ajak makan. Ya. Kita makan, ajak makan. Dan boleh kita berikan untuk dia. Atau kalaupun demikian, ajak misalnya makan bersama di sebuah restoran. Nah, setelah itu kita naik bis lagi. Jangan lupa ketika turun nomor bis. Nah, atau karom menyimpan bendera karom di depan. Karom 1, karom 2, karom 3, 3, 4, 5. Sehingga nanti jamaah bisa mengetahui, oh di sini. Awas ketika naik setelah dari restoran, jangan salah masuk bis. Nanti entah kemana. itu. Hotelnya itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ringkas riwayat, akhirnya kita sudah sholat. Ya. Jamaah qashar karena di perjalanan itu bisa. Ya. Kita sudah ke air. Jadi kalau ada istirahat, jangan lupa ke air. Ya. Jangan sedang di bis kita mau buang air besar, buang air kecil, buang air besar, jangan. Ada istirahat, manfaatkan. Ibu-ibu jangan sendiri, kawal oleh suaminya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita sampai pas seperti yang tadi, kunci dibawa oleh karom, jamaah dibawa oleh karu. Sementara barang-barang diperhatikan. Ada yang urus enggak? Kalau enggak ada yang urus, berarti bapak-bapak semua membawa ke depan lift. Nah, kalau ada yang urus, apa-apa. Nah, kemudian nanti mereka mengatakan, Fan Mudir, mana ketuanya? Itu. Nah, itu nanti tunjukkan saja karomnya. Jadi jangan bayar perorangan. Karena dana yang Bapak masukkan pada kami, ya insya Allah sudah dititipkan di karom untuk pi seperti itu, untuk pi sopirnya. Ya. Nah, jadi tidak secara keseluruhan. Jadi setiap rombongan diurus oleh rombongan. Nah, naik semua. Nah, setelah naik di lantai 3 misalnya. Nah, kita semua di lantai 3. Lalu kumpul untuk membagikan kunci dan membagikan nomor kamar. Nah, setelah itu untuk sekretaris umum, sekjen, harus memfoto semua yang ada di karom 1, karom 2 tentang kamar dan kuncinya. Nah, jadi bisa ngontrol semua, dan di kamar-kamar ada telepon untuk bisa berhubungan, ya. Atau oleh HP kita juga nggak apa-apa. Masuklah kita ke kamar masing-masing. Nah, sementara kalau tidak ada yang ngurus koper, Bapak balik lagi. Bapak taikan lewat itu semua koper-koper. Nah, misalnya sudah semua ada di lantai 3. Maka dari situ semua kerjasama, ambil bagian masing-masing. Jangan mengatakan ini bukan tugas saya, ini bukan tugas. Jangan. Pokoknya target setelah barang koper itu ada di lantai 3 harus segera selesai disimpan di hadapan kamar. Karena sudah ada nama-nama. Ibu-ibu setelah datang di situ, kemudian jangan lupa untuk ngecek, ya, mengecek di situ kalau sudah ada di depan, masukkan. Nah, setelah selesai di kamar masing-masing, mandilah. Karena kalau kita datangnya itu diperkirakan jam 4, ya jam 10 itu kita insya Allah sudah melaksanakan ibadah umroh, lanjutan umroh. Nah, kalau dipersolatkan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kemudian kalau talbiyah, lanjutkan talbiyah. Nah, kalau pas di hotel, setelah mandi, baju ittiba. Pundak kanan terbuka. Setelah terbuka, ada makanan, minuman, cemilan, atau apa, ya. Nah, kita siap-siap. Biasanya disiapin makan selamat datang, ya. Jadi dinernya ketika kita datang,
Kalau sudah selesai makan, mandinya, kemudian berpakaiannya, awas jangan pakai harum-haruman, ya. Oh, mainan ketujuh apa tujuh? Terus nanti Pak Udin kita kita Pak Udin. harus Pak Udin berkumpul. tanya nak. Kumpulnya di mana? Kalimat tujuhnya. Kumpulnya diupayakan di lorong. Ya, di lorong sebelum turun. Dicek oleh Karu, dicek oleh Karong, sudah pas sekian, turun. Nah, rata-rata untuk turun itu kurang lebih ada jeda sekitar 1 jam lah. Kalau jam 10 itu akan tawaf berangkat dari hotel, 9 harus sudah sosialisasi itu, ya. Kalau ingin jam 11, 10 itu berangsur ke bawah, sejam selesailah untuk 3 rombongan itu. Karena untuk bisa turun naik itu, kita turun, orang lain ada yang baru datang. Jadi lift dipakai. Nah, untuk itulah kita harus segera ketika ada informasi kumpul di lorong, harus segera. Nah, nanti kalau yang sudah siap, asal sudah terdaftar, turun ke bawah. Turun. Nah, nanti di halaman hotel ditunggu sampai jumlah cukup. Kemudian kita akan ketemu dengan saya di situ. Dan petugasnya, bis sebentar lagi datang. Nah, kita nunggu kita. Bis datang, naik. Nah, absensi adalah diutamakan. Ya. Dan setelah kita tahu jumlah oke, maka bis pun nah, kita bacakan gimana untuk berangkat itu, jangan lupa doa safar sudah apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Apa ya? Coba siapa yang sudah hafal Karo? Ada ya apa? Atau belum? Iya, subuh hafal ya. Sekarang belum dulu, pokoknya doa safar dihafal. Nah, kalau belum hafal nanti semua baca di hadapan kita ada bacaannya, ya. Doa safar siapkan. Subuh nanti insya Allah doa safar. Terutama karu-karom. Nah, di situ ada pengantar umroh, disamakan ketiganya. Contohnya, Duyupullah yang dimuliakan Allah, dibalas sebentar lagi kita akan melaksanakan lanjutan umroh untuk disempurnakan. Kita tawaf, sa'i, dan tahallul. Karena yang satu ihlal ihram sudah di pesawat. Nah, kedua adalah kita membangun membentuk formasi perahu. Dan adalah semuanya itu satu komando. Sekali lagi, satu komando. Kalau tidak satu komando, pecah perahu. Nah, amanatkan bapak-bapak supaya kuat membentuk perahunya, ibu-ibu di tengah, yang sepuh di tengah. Dan pesan selanjutnya adalah berkomunikasi dengan Allah, jangan ngobrol dengan kita, dan setiap putaran istighfar, dzikir, doa, baca Quran. Kecuali ketika di ruknul yamani, bacanya gimana? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Setelah selesai, maka kita maju ke tempat sholat. Ada minum air zam-zam, ya. Allahumma ini asaluka ilman nafi'an warizkon wasi'an wasyifa'an min kulidain. Setelah selesai sholat 2 rakaat, nanti melaksanakan langsung sa'i. Nah, berapa putaran? 7, ya. Nah, kemudian antara lampu hijau, jangan lupa bacaannya, Robbikfir warham innaka antal azul akram. Robbikfir warham innaka antal azul akram. Nah, doa yang paling panjang, ya, sebelum kita berdoa sekandak hati itu takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya di sofa, di marwah, di sofa, di marwah. Doa kita itu diucapkan
antara takbir. Takbir, doa, takbir, doa, takbir, doa. Kalau 3, dari sofa langsung menuju marwah. Dianggap 1 kali, marwah ke sofa dianggap 1 kali. Nah, setelah 7 putaran, sofa, marwah, terakhir di marwah, lalu tahalul, menggunting beberapa helai rambut. Saya pesankan, ada bawa gunting, beberapa orang bawa gunting. Ya, nanti kadang-kadang Om Surya. Jadi kalau kita ada orang yang nawarin Om Surya, maksudnya kalau mau tahu ini ada gunting disewa 5 rea. Timbang begitu bukan kita pelit ya, lebih bagus kita bawa. Khusus untuk ibu-ibu oleh suaminya, bukan di depan. Kerudungnya di sebelah belakang, Bapak menggunting di situ, ya. Bukan kerudungnya digunting, di bawah kerudung, rambut yang di belakang. Jadi jangan di depan, ya. Nah, kemudian bagi yang single, ya, itu nanti oleh ibu-ibu yang sudah sudah tahlul. Nah, jadi supaya semuanya bergerak dengan cepat, seluruh karu kumpul nanti karom yang menggunting rambut. Nah, kemudian untuk karom, ya mudah-mudahan insya Allah saya yang menggunting rambut itu. Nah, atau semua dulu. Nah, setelah itu baru kepada seluruh anggota. Sekali lagi, istri oleh suaminya. Yang single oleh ibu-ibu lagi, ya, yang sudah lebih dahulu diadakan tahalulnya. Selesai itu, maka kumpul lagi. Ya, kumpul, beristirahat sebentar. Duduk-duduk, nyemil, makan, minum. Tapi jangan lupa, apabila sedang duduk, datang lagi petugas. Oh, jangan di sini. Nah, ini menghalangi jalan, pindah lagi. Nah, jangan di sini, menghalangi jalan. Nah, oleh karena itu, kalau ada tempat yang kosong, baru keluar dari Masjidil Haram, jangan ditempatin. Itu hanya sementara saja. Cari agak jauh, supaya kita tidak berpindah-pindah. Nah, selesai itu semua, istirahat sudah, biasanya foto-foto kenangan setelah selesai umroh. Nah, kita dari situ kembali ke hotel. 2 cara. Ada lewat naik bis lagi, atau berjalan. Nah, bagaimana situasi kondisi hotelnya saja. Kalau dekat, enak jalan, santai. Kalau jauh, ya bisa naik ke terminal kembali untuk kembali ke hotel kita. Malam itu selesai. Nah, kemudian kalau jam 10 biasanya selesai jam 2. Bisa saja langsung sampai subuh, tapi ibu bapak perlu istirahat. Saya anjurkan setelah selesai ibadah umroh, maka balik saja ke hotel dulu. Ya. Jadi kita besok baru lebih banyak menghabiskan waktu di Masjidil Haram, ya. Kemudian untuk pertama kali setelah umroh kembali saja dulu untuk beristirahat, ya. Nah, kemudian pulang berarti sholatnya tidak di Masjidil Haram. Oh, saya kuat nih, lebih bagus nanti sama-sama saja dulu di hotel. Membuat rencana di agenda perjalanan kita. Nah, setelah beristirahat, berarti besok kita persiapan untuk hajinya tanggal 8, hari Tarwiyah. Karom harus siap-siap survei. Survei kemana? Kenapa perlu survei? Survei diperlukan supaya ketika kita membimbing tahu kemana jalannya akan kita tuju, mana tujuannya. Nah, maka setelah kita siap-siap, didahulukan kita silaturahmi ke maktab.
kita lapor ke maktab sudah datang ya, menginformasikan kepada tim kloter kami mau silaturahmi ke maktab, mau mengurus tarwiyahan. Untuk mengurus tarwiyahan itu charter bis berangkat tanggal 8 di Makkah ke Mina dan kita bayar. Insya Allah setelah itu beberapa saja dari kalu-kalom wajib untuk silaturahmi ke maktab yang akan kita tuju. Nah, baju pakaian kita resmi, batik ke bawah putih, peci, dan membawa tas tentengan kita. Nah, kemudian setelah itu hari selanjutnya lihat di agenda perjalanan, kita melaksanakan survei. Kemana surveinya? Ke Mina. Nah, berjalan dari Makkah, kemudian menuju Mina, kemudian menuju tempat lempar. Nah, setelah diketemukan, oh di sini nanti tidur di Mina itu, ya kita bisa mengukur. Jamaah-jamaah kita beritahukan. Nah, berilah tanda untuk Google Map-nya itu. Kemudian rekam perjalanan. Nah, setelah istirahat, sudah diketemukan di mana tempat lempar itu, Ula Usto Aqobah. Kemudian ditemukan tempat mondok kita kembali lagi. Nah, kembali lagi ke terowongan sampai kita datang di hotel kembali istirahat. Nah, di sini kita tingkatkan untuk banyak istighfar, zikir, doa, baca Quran. Mengadakan kajian-kajian seputar persiapan haji. Sampai pas ketika tanggal 8 kita melaksanakan ibadah hajinya. Betapa padat ya acara kita. Ramadan adalah pelatihan bagi kita. Setelah sahur, nah kita siap untuk besok tugas kerja. Setelah duhur, tepat waktunya. Menuju asar, sholat tepat waktunya. Menjelang maghrib, ada doa untuk keluarga dikabul. Kemudian setelah berbuka, tidak lama datang Isya. Kita tarwih. Setelah tarwih, tadarusannya. Setelah itu kita tidur. Bangun lagi jam 2.30. Nah, jam 3 ya kita mengadakan lagi untuk kajian persiapan selanjutnya. Nah, setelah itu kita sahur, ada barokah. Selesai sahur, maka kita sholat subuh ya ke masjid seperti Nabi. Selesai sahur cepat ke masjid Nabi ya. Dan setelah selesai ada kuliah subuhnya, dan setelah selesai kuliah subuhnya akhirnya kita pun sebagaimana tiap hari kebiasaan rutin dilakukan. Berarti perjalanan ibadah Ramadan pada bulan 9, 3 bulan sebelum perjalanan ibadah haji Allah sudah siapkan. Bulan 9 Ramadan itu. Haji bulan 12. 12 bulan 9 berarti 3 ya. Nah, disinilah Ibu Bapak sekalian, perjalanan Ramadan adalah untuk meraih pribadi mukminin, muttaqin, yang berakhlak mulia, bekal haji supaya meraih haji yang mabrur. Ibu Bapak sekalian, tidak terasa 2 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Mangga. Karena tadi tepat waktu, enak. 17.30 selesai. 2 menit ada pertanyaan, kami persilakan. Ada? Kalau tidak ada, saya yang nanya. Siapa yang menjawab? Yang mau jawab buka itunya ya. Nah, yang tidak menjawab jangan dibuka supaya suaranya ini. Ya. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama. Apakah berangkat dari Jeddah ke Makkah? Ya, Jeddah ke Makkah. Semuanya bersama-sama di dalam bis?
Tidak Pak Ustaz. Ya, Jadi, sesuai ada bis berangkat, nanti yang di Mekah ada yang nunggu gitu. nah jadi walaupun berangkat bersama, datangnya biasanya tergantung sopir. Amanat saya kepada karom yang di depan mendamping sopir. Nah, Muhammad. Nah, Muhammad itu kalau kita mencet, ya, Mas, Akang, ya. Atau ya Sodik. Sodik teh sahabat, ya Sodik. Enakan sebut Muhammad. Ya. Muhammad, nah, Nurid awalan. Ya, kita ingin pertama kali ya datang ke hotel. Beritahukan, ya, ada baksis untuk Anda. Baksis ya laka untuk kamu. Bahasa Inggris boleh, mereka ngerti. Yang dijadikan sopir itu Arab Inggris sudah bisa karena tes untuk jadi sopir di situ Arab Inggris ya. Nah, akhirnya lulus, maka kita bisa berkomunikasi. Nah, beritahukan kita ingin pertama kali datang. Oke lah, tenang, ada baksis untuk Anda. Nah, dia senang sekali, teriak ya, cerita kepada kita, senang. Saya gembira. Oke lah. Nah, damping oleh kita. Kalau ada makanan, beri ini anggur untuk Anda. Jadi, pokoknya dimanjakan oleh kita. Yang penting Anda jangan tidur di perjalanan lama-lama. Kalau istirahat berangkat lagi. Nah, gitu tugas kalau. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang ngurus barang-barang perjalanan dari Jeddah ke Makkah? Betul ngejawab Pak Haji, kepala regu. Yang mengontrol ketua regu, mengontrol. Karom juga mengontrol. Sampai nanti naik bis di Jeddah. Hanya jangan lupa baksis. Memberinya jangan ada petugas. Ketika ada petugas, dia tidak minta. Petugas pergi, datang ke karom. Baksis. Gitu. Ya. Nah, kita beri. Sopir juga sama. Nah, walaupun sudah diberikan jatahnya dari pemerintah saudara dia, tapi jangan lupa mereka mengadu nasib dari Mesir, dari Syria, dari Sudan. Sedekah kita akan memberi manfaat besar bagi mereka. Mintalah didoakan supaya nanti kita mampu. Mereka adalah saudara kita yang berjasa membawa kita. Ya. Nah, pertanyaan ketiga. Kalau sudah datang di hotel, nah, mana dulu yang apa tugas karom dan apa yang harus dilakukan oleh jamaah? Karom dulu apa tugasnya? Karom bertemu dengan Syekh untuk meminta kunci baju. Ya, jadi kunci itu yang biasa memberikan sektor perang Indonesia. Kita kumpul dan semuanya ada menjemput kita. Kalau karu tugasnya? Bawa koper Pak Ustadz. Membawa jamaah. Jamaah dan koper bila tidak ada yang bawa. Ya, langsung ke hotel. Bagus. Pertanyaan keempat. Nah, apakah kita perlu memberikan baksis pada mereka? Perlu, Pak Haji. Perlu, karena kita Pak Haji, sewajarnya. Karena kita diminta. Ya, diminta. Tidak diminta pun beri aja lah. Sedekah. Dermawan itu dekat dengan surga, dekat dengan orang, ya, dekat dengan manusia, ya.
dekat dengan kebaikan. Qaribu minallah, dekat dengan Allah, qaribu minan nas, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Yang penting enjoy, happy, semua saudara kita, beri jasa orang yang melayani kita, sampaikan senyum, terima kasih ya. Jadi jangan jangan bermasam muka, yang bagus loh. Mereka senang sekali ya. Nah, jadi kalau kita komunikasi bagus dengan mereka, mudah-mudahan Allah beri kemudahan juga bagi kita. Terakhir, yang kelima, Ibu Bapak senang tidak ibadah haji? Sangat senang, Pak Haji. Ya. Sekarang perasaannya gimana? Sekarang perasaannya gimana nih? Senang. Senang Pak Haji, senang. Rizki akan ditambah, jangan khawatir. Kalau ada yang belum selesai sekarang, pada kenyataannya, insya Allah semua istiqomah. Yang penting berobat ya. Amin. Silakan Ibu Pak untuk mempersiapkan subuh ya. Diharapkan lebih banyak lagi. Saya cek dulu Pak Rija, ada berapa keluarga yang hadir? Ada 51, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Lebih insya Allah. Nanti lebih banyak lagi. Ini sayang kalau tidak diikuti, karena ini pelengkap dari apapun yang kita kaji di kelas. Ya, yang terdekat itu di sini lah selama sebulan, kecuali Ahad memang ada bimbingan intensif ya, kalau kita bersama. Sekali lagi yang belum sempat hadir, silahkanlah untuk bisa menyimak ini. Sangat penting, terutama kekompakan, saling kenal. Kalau sudah ada di rumah, dibuka ininya, dibuka kameranya. Oh ini Pak Ninte, oh ini Pak Mungsinte, oh ini Pak Budite. Nah, jadi nanti di jalan tidak ketukar, gitu. Apalagi budinya ada 3 di sini. Ada Budianto, ada Budi Sulistio, ada juga Budi Santoso di sini 3, ya. Nah, Susi juga ada seperti itu ya, jadi mana tuh ya tengkete ya. Nah, kemudian siapa lagi yang sama nama-namanya ya? Ida juga banyak ya, ada Ida Farida, ada Ibu Ida apalah ya, pokoknya disiapin saja. Kalau yang satu-satu nggak ketukar lah insya Allah. Nah, ya maksud bukan ketukar teh ya, artinya oh ini ibu ini, oh ini ibu ya. Kenalilah orang lain, seperti kita ingin dikenal juga. Tapi jangan lupa, manusia itu senang dihargai. Hargailah, hormatilah. Ya. Manusia itu punya kebutuhan, ya, kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan jasmani, kemampuan kita, apa yang bisa kita sampaikan kalau diperlukan. Nah, asal jangan ada kesan seperti menghinakan. Kebutuhan rohani diantaranya saling mengisi, apakah kita menasihati, mengajak kebaikan, ya, memberikan satu bantuan dan sebagainya. Cintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Sebutkan 5 akhlak kita. 1 kepada Allah, tidak syirik dan maksiat. Kepada Nabi, Ittiba, mengikuti, tidak melakukan bid'ah. Kepada orang tua, muliakan. Kepada keluarga, mencintai seperti diri sendiri. Jaga, jangan tersentuh api neraka. Kepada orang lain, mencintai seperti diri sendiri. Insya Allah nanti diperdalam lagi pada tanggal 9. Hadir semua. Saya minta buka bersama untuk kajian tanggal 9, hadir semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersimpuh sore ini di hadapan-Mu. Setiap sore dan subuh kami senantiasa mengharap rahmat, mengharap keselamatan dari-Mu, mengharap barokah-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Kami akan haji berkunjung ke rumah-Mu. Dan ya Allah, setelah akan memudahkan perjalanan ibadah haji kami. Mudah-mudahan proses hajinya mudah kembalinya sehingga meraih haji yang mabrur. Amin. Banyak doa kabulkan semua doa kami.
Amin. Ya Allah, kami berangkat dengan harapan Kau berikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, Amin. ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, baik dan halal, sehat lahir batin, akal, pikiran panjang, umur dalam kebaikan. Amin. Dan Allah ya Tuhan kami, pimpin, tolong dan kawal kami, sehingga Amin. menikmati ibadah haji yang menjadikan kewajiban bagi kami sekali umur hidup. Amin. Kabulkanlah ya Allah doa-doa kami ini. Amin. 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 Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Acara KMI ya sore ini sudah selesai. Jangan lupa nanti subuh kita ada ya KMS. Tapi untuk esok hari kita libur dulu. Di KMI. Tapi yang subuh nanti masih ada. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Sudah siap fotonya? Tampilkan wajahnya supaya dapat saling mengenal antar jamaah lampu iman. Nah, di foto Pak Rija. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oh, member itu Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sampai jumpa. Nuhun, Pak Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Pamit ke sadayana. Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap-siap untuk takjil. لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته فقال يا رسول الله أتوكل أو أطلقها وأتوكل. Adi nanya Pak Rijaya ini hadis-hadis ya. اعقلها وتوكل. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Masjidil Haram ayat Quran. لا عدوى ولا طيرة. Kalau Madinah ولا صفر. hadis-hadis Nabi. وفر من Hadis-hadis yang populer yang sehari-hari jadi hal bagi kita ya bisa disimak. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدن ممرض على مصر. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Rijal. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن أبيه Ya, terima kasih semua karom. كان في وفد ثقيف رجل مجذوم Semua jamaah. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم Amin. إن Pak بايعناك ini persiapan untuk takbir. Assalamualaikum warahmatullahi وعن wabarakatuh. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له
إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فقال: اشتكيت. قال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له